satu organisasi untuk apa? Untuk identifikasi, untuk membuat dulu. Nanti ada prosesnya, yaitu acquisition, membuat dulu, lalu di-storage-kan, knowledge itu di-storage-kan, disimpan, lalu di-transfer, knowledge harus di-transfer, karena kalau tidak percuma gitu ya, sebuah pengetahuan kalau tidak ditransfer, lalu kemudian menjadi sebuah knowledge yang diterapkan ya, atau application. Organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk bisa menggabungkan knowledge ke dalam proses bisnisnya. Nah ini tadi yang kita bilang knowledge itu dibuat, jadi diakuisisi dulu satu pengetahuan. Gimana maksudnya? Perusahaan itu bisa membuat knowledge baru dengan cara dia menemukan pola dalam satu data ya perusahaan ya, misalnya pemrosesan transaksi perusahaan untuk melacak misalkan penjualan barang yang paling best itu apa sih gitu ya. Nah itu dia dilihat dulu, diobservasi dulu melalui satu sistem, lalu kemudian dilacak baik dari sisi penjualannya, atau misalnya kita mau lihat dari sisi pembayarannya atau inventorinya, atau dari sisi perilaku customer sekarang. Kita kan harus lihat itu, karena kan customer changing ya, berubah luar biasa, perilaku konsumennya juga berubah luar biasa. Kita lihat dulu. Ketika kita lihat itu, kita data itu. Data penting lainnya bisa dari berita juga ya, eksternalnya kita bisa lihat dari berita, dari kompetitor kita juga bisa, kita belajar dari kompetitor, kita akuisisi itu, laporan industri ya itu bisa, dan laporan keuangan juga bisa, atau expert justice ya, expert daripada para ahli ya itu juga bisa, lalu kemudian penelitian ilmiah berkaitan dengan yang kita maksudkan ya, berkaitan dengan penjualan, pembayaran dan seterusnya, ataupun bahkan pemerintah juga bisa, sangat bisa sekali statistiknya. Jadi knowledge itu diakuisisi dulu. Kita harus pandai dalam mengakuisisi satu knowledge tertentu, identifikasinya harus kuat. Setelah diakuisisi, data itu kita simpan, data kita storage-kan, temukan polanya, dokumennya, expert rules-nya seperti apa, simpan, ambil, gunakan oleh karyawan. Umumnya kita simpannya dalam bentuk database. Jadi dokumen management system itu dia mendigitalkan, indekskan, tambahkan dokumen database yang besar. Sistem expert ini atau expert system ini dia membantu perusahaan untuk melestarikan knowledge yang diperoleh dengan memasukkan ke dalam proses organisasi dan budaya. Jadi manajemen harus mendukung rencana pengembangan knowledge storage system. Jadi dia mendorong pengembangan ke seluruh perusahaan untuk mengindeks dokumen dan memberi reward pada karyawan yang meluangkan waktu untuk memperbarui dan menyimpan dokumen yang lebih besar. Setelah itu ya baru kemudian knowledge itu kita transfer, kita sebarluaskan, diseminasi ya, bisa melalui jejaring sosial. Saat ini ya banyak organisasi bisnis mendiseminasikan knowledge-nya melalui sosial media, atau misalkan wiki ya, atau misalkan instant messaging atau email ya. Sering ya, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sering lihat email dari katakanlah AirAsia ketika dia mau menyampaikan bahwa AirAsia itu sedang ada katakanlah pembenahan misalnya dari sisi organisasinya misalnya, maka kemudian diseminasikan pengetahuan itu kepada halayak luas, salah satunya kepada customer-nya, supaya masyarakat paham tentang aktivitas daripada si organisasi bisnisnya. Setelah itu adalah bisa juga dari sisi kalender ya, kalau kita lihat banyak kalender-kalender itu yang mengandung message tertentu ataupun dokumen tertentu ya, data grafik itu juga bisa dalam hal knowledge dissemination atau menyebarluaskan satu pengetahuan atau mengelola pengetahuan organisasi untuk disebarluaskan yang fungsinya adalah untuk organisasi itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah knowledge application. Jadi knowledge itu kalau tidak dibagikan, tidak didiseminasi, tidak diaplikasikan, tentu masalah praktis yang dihadapi itu tidak akan dapat memberi nilai tambah bagi organisasi bisnisnya. Jadi knowledge itu perlu untuk kita aplikasikan, kita terapkan melalui sebuah kebijakan gitu ya. Lalu pakai apa gitu ya untuk memberikan pengembalian investasi. Organizational knowledge harus menjadi bagian sistem manajemen pengambilan keputusan. Jadi knowledge management itu menjadi bagian dari sisi DSS atau decision support system, sistem pendukung keputusan, sehingga akhirnya knowledge baru itu dimasukkan ke dalam proses bisnis perusahaan dalam sistem aplikasi utama, termasuk aplikasi perusahaan untuk apa? Untuk mengelola hubungannya dengan customer, dengan supplier, sehingga decision support sistemnya bekerja dengan baik,
once terjadi apa-apa atau bahkan belum terjadi apa-apa, dia sudah bisa mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih strategik yang memang bernilai bagi organisasi bisnis. Ya, saya kira itu dulu ya dari saya. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.